Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat Kliwon tanggal 3 Februari tahun 2023. Saat ini saya berada di tepi jalan raya. Ini ada bus lewat ini. Ini bus restu dari Ponorogo menuju Madiun dan berlanjut sampai di Surabaya. Ini posisi saya ini berada di barat jalan raya Ponorogo Madiun atau Madiun Ponorogo. Tepatnya ini saya berada di Dusun Ngerawan, Desa Ndolopo, Kecamatan juga Ndolopo, Kabupatennya Madiun. Ini yang nampak depan itu adalah bangunan calon masjid yang itu akan saya jadikan tema untuk konten pada edisi kali ini saudara. Ini masjid saya berada di sisi sebelah barat dari jalan raya yang tadi itu. Ini kembali lagi saya zoom ke masjid itu adalah masjid yang belum jadi dan belum difungsikan saudara. Saya kembali menuju ke arah jalan raya lagi. Ini saya menghadap ke utara. Ini ada bis lewat ini saudara. Ini bis dari arah Madiun menuju ke Ponorogo. Dan yang nampak depan itu rumah cat putih tadi itu sebelah timur jalan itu masuknya Desa Grogong, Kecamatan Ndolopo, Kabupatennya Madiun. Jadi ini jalan raya ini memisahkan. Kalau barat jalan itu desanya Ndolopo, kalau timur jalan itu desanya Glonggong, sama-sama Kecamatan Ndolopo. Sedang saya itu masuk di Desa Glonggong. Lokasi ini saya tempat berdiri ini jarak dari rumah saya berkisar 1,5 sampai 2 km. Saudara, untuk edisi kali ini saya sengaja untuk menampilkan atau menayangkan tentang bangunan calon masjid yang ada di Dusun Ngerawan, Desa Ndolopo, Kecamatan Ndolopo ini. Ini masjid ini saya tahu sudah agak lama, mungkin sekitar 2 atau 5 tahunan yang lalu. Ini kalau dari jalan raya naik kendaraan itu memang tidak nampak karena lokasinya ini menjorok ke dalam dari jalan raya mungkin sekitar 100 meter lah lebih kurangnya seperti itu, dan diapit oleh 2 rumah sehingga tidak nampak kecuali nanti ada dipasangi papan nama masjid. Dengan masjid ini juga belum ada namanya, juga belum dikasih plang atau papan namanya. Saudara, kenapa saya sengaja untuk menampilkan masjid seperti ini? Sebetulnya dari bangunan fisik ini biasa saja, dalam arti modelnya memang seperti ini. Model-model seperti ini sudah lazim kita jumpai, artinya ini tidak sesuatu yang tidak aneh. Jadi model seperti ini sudah biasa. Jadi sekarang model-model masjid adalah bagus-bagus seperti ini. Cuman yang membuat saya penasaran adalah ini setahu saya masjid ini sudah lama dibangun atau didirikan di tempat ini. Namun saya tidak memperhatikan dan tidak pernah mendatangi ke masjid ini sebelum ini. Jadi membuat saya penasaran, ada apa kok masjid yang megah, yang cantik, yang indah itu tidak difungsikan. Nah, ternyata setelah saya telusuri 1 minggu yang lalu saya datang ke sini untuk mencari tahu tentang kondisi masjid ini, juga bagaimana sejarahnya. Ini dari yang saya dapat, ini dari penjaga masjid ini. Konon masjid ini dibina atau diprakarsai atau dibiayai oleh seorang pengusaha yang itu berasal dari Kabupaten Ponorogo, namun sekarang ini domisilinya di Surabaya di tempat bisnisnya. Jadi beliau ini, pengusaha ini, membeli tanah di tempat ini itu kononnya seluas 3 kotak. 3 kotak itu sama dengan 300 ru atau dalam meternya lebih kurang 4.200 meter persegi saudara. Ini saya sudah masuk ke
area masjid ini saya masih memberikan introduction-nya ini. Jadi setelah saya datang ke sini ini mencari tahu, soalnya seruing atau rumor yang pernah saya dengar itu konon masjid ini didirikan oleh golongan atau aliran tertentu. Jadinya ini masjid ini agak tersembunyi dari jalan raya, sebab yaitu ini yang menganut aliran dari golongan yang mendirikan masjid ini konon sering dengar itu sedikit berbeda dari umat Islam secara keseluruhan di Indonesia, itu yang saya dengar. Makanya ketika masjid ini enggak jadi dalam arti juga enggak difungsikan, saya pun penasaran untuk menelisik, untuk mendatangi tempat ini, saudara. Itu info awal yang saya dapat. Jadi info awal ini perlu saya telisik ulang, telisik lebih dalam. Mungkin untuk satu hari nanti saya akan mendatangi rumah dari pengusaha yang mendirikan masjid ini, yang lokasinya berada di Kabupaten Ponorogo, untuk sekedar bersilaturahmi kenapa masjidnya kok tidak segera dijadikan atau difungsikan. Secara bangunan fisik ini sudah hampir sempurna, lebih kurang sudah 60-70%. Tinggal bangunan atap atasnya itu ada mungkin kubah, kemudian lantainya yang belum ada dibuat macam keramik seperti itu. Jadi ini masih setengah jadi. Jadi inilah yang ada, saudara. Ini bagi saudara-saudara yang mungkin domisili sekitar Dolopo, Kecamatan Dolopo sini, mungkin pernah sekilas tahu ya, inilah masjid yang ada di sini ini. Kondisinya seperti ini. Nanti silahkan kalau mau datang ke sini, monggo. Lokasinya yaitu di selatan Pasar Dolopo, dekatnya pom bensin Glonggong Timur jalan itu ke arah selatan sedikit. Nah, ini barat jalan. Kalau dari arah selatan itu sampai di kantor Balai Desa Glonggong, ke utara sedikit itu ada tulisan apa tadi, Batu Alam, Cahaya Batu Alam. Juga ada depannya ada rumah itu, gang rumah itu ada macam tegalan lah. Ini lokasi keberadaan masjid ini. Jadi sekali lagi saya tidak akan memberikan apapun tentang masjid ini, yang pasti saya hanya menyuguhkan, menampilkan kondisi masjid terkini. Ini saya syuting secara keseluruhan mulai dari depan tepi jalan raya tadi itu, kemudian saya mendatangi masjid ini, saya naik ke tingkat yang atas itu, kondisi seperti itu. Yang saya kira dulu itu tempat untuk jamaah atas, tapi ternyata bukan. Jadi di atas itu hanya untuk meletakkan kubah yang tengah bagian selatan dan utara, dan ada menara yang ada di sisi utara dan selatan masing-masing satu-satu di arah mata angin, di sebelah barat, timur, utara, dan selatan, seperti itu. Jadi inilah kondisi masjid yang ada ini. Kepenasaran saya tentang masjid ini sudah sedikit terjawab dengan cerita dari yang menjaga atau merawat masjid pada saat ini. Sedikit banyak sudah cukup terwakili. Dari segi bangunan saya sudah lihat secara sepenuhnya. Sekali lagi saya sudah naik, sudah dari tepi-tepi sampai ke belakang saya sudah tahu. Karena itu ya seperti ini. Monggo kalau mau disaksikan lebih detail tentang bagaimana keberadaan masjid ini, ya seperti ini. Tentang sejarahnya sedikit banyak tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ini konon, saya tambahkan sedikit. Yang sering saya dengar tentang aliran yang sedikit berbeda itu memang yang jaga memang menganut aliran seperti itu. Namun katanya yang bangun ini mungkin dari hal yang berbeda, mungkin dari sedikit torekohnya seperti itu. Mungkin saya tidak paham detail torekoh apa yang dianut oleh pemilik atau pembuat bangunan ini. Setiap saat saya insya Allah akan bersilaturahmi untuk paling tidak untuk ingin tahu bagaimana terlanjutan dari masjid ini. Tidak ada maksud apa-apa untuk hal-hal yang perbedaan keyakinan dalam arti aliran atau sekte, itu tidak masalah. Masing-masing orang punya hak sendiri-sendiri. Jadi begitulah, saudara. Terima kasih yang sudah menyaksikan semua
konten saya dari awal sampai ke yang ini adalah video yang ke-101. Kemarin hari Kamis itu sudah saya upload video yang ke-100 tentang pemandangan alam atau lukisan Tuhan. Yang ke-99 saya upload tentang kampungnya Pak Dekarwo yang pernah menjadi gubernur Jawa Timur 2 kali, menjadi Watimpres sekarang ini, sebelumnya sempat menjadi sekda provinsi, dan juga Bapak Agus Pramono yang sekarang menjabat jadi sekda Ponorogo. Itu konten yang atau video yang ke-99. Video yang 100 itu tentang lukisan Tuhan. Video yang ke-101 ya ini tentang masjid yang masih pending ini. Judulnya Sahabat Masjid yang Pending, itulah. Jadi judul awal rencana saya buat masjid yang terbengkalai, tapi oleh penjaganya mungkin disarankan mungkin kurang pas, mungkin karena ini masih mau diteruskan oleh pendirinya, jadi saya jadi judul dengan masjid yang pending seperti itu. Jadi saudara, ini masih kondisi di atas, jadi silahkan diamati dan diperhatikan. Tadi itu masuk, kemudian saya sebelah kiri ada tempat wudhu, ada juga toilet WC di dalam situ, sebelah selatan dan juga sebelah utara dengan model yang sama seperti itu. Jadi silahkan diamati, diperhatikan apa-apa yang menjadi ketidaktahuan Anda, mungkin bisa saya wakili dengan menyuting atau menyuguhkan video ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terutama pertama kepada yang menjaga ini sebagai informasi awal, kemudian kepada pemilik bangunan ini, yang pengusaha itu juga terima kasih, dan mungkin mohon maaf kalau tidak berkenan atau kurang nyaman dari tayangan ini, tapi saya rasa ini adalah milik publik, jadi saya tidak bermaksud apa, hanya sekedar menuruti penasaran saya tentang bangunan ini, juga mungkin mewakili dari saudara-saudara sesama muslim yang mungkin penasaran dengan keberadaan masjid ini seperti apa dan apa rencananya untuk dibuat hal-hal yang bagaimana, karena kononnya semua orang tahu bahwa ini adalah hanya untuk aliran tertentu, mungkin itu kurang informasinya kurang lengkap, makanya nanti suatu saat insya Allah akan saya silaturahmi dengan beliau yang mengasaskan dari bangunan calon masjid ini. Itu terima kasih lagi, dan juga terima kasih juga kepada semua teman-teman atau saudara-saudara yang sudah menonton tayangan ini, baik saya kenal atau tidak, yang sudah berkenan menonton dari awal hingga akhir, yang sudah memberikan dukungan subscribe-nya, memberikan komen, kemudian ada yang menjempol, ada yang masih masukan, dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah konten bebas berekspresi, bermotivasi, juga berimprovisasi. Semoga dengan tayangan ini, edisi ini juga ada manfaatnya, minimal ada informasinya bahwa ada masjid yang kondisinya masih seperti ini, yang keberadaannya berada di lingkungan Dusun Ngerawan, desanya Ndolopo, kecamatannya juga Ndolopo, berada di tepi jalan raya sebelah barat tepi jalan raya. Begitulah keadaannya. Jadi sekali lagi kepada semuanya, minta maaf juga ada yang tidak berkenan, juga terima kasih atas semuanya, dan kita akan jumpa lagi di edisi yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, ada minimal informasinya, kemudian ada ide-ide baru, inspirasi baru, memberikan semangat baru dan energi baru. Kita akan jumpa lagi, matur nuwun dan terima kasih, syukron dan kamsiah.